Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi dengan saya ya, Beni Ismail. Khususnya untuk kelas 12 teknik logistik. Untuk hari ini di tanggal 7 bulan Agustus kita akan membahas mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK. Nah, untuk mapel ini lanjutan kelas 11 ya. Di kelas 12 pun kita akan ada pembahasan lebih lanjut lagi. Namun di kelas 12 ini lebih ke implementasi atau lebih ke penerapan dari mapel PKK. Namun sebelum kita kupas tuntas materi pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar proses penyerapan ilmunya sampai dan bisa ditransfer ke orang lain. Oke, untuk itu marilah kita buka materi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan dipersilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Untuk produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 Teknik Logistik SMK Teknologi, pembahasan materi yang pertama itu kita akan membahas perihal perencanaan produksi massal. Nah, untuk kontrak pembelajaran itu masih sama ya, peraturannya, kemudian presentasi nilainya ataupun kewajiban yang harus kalian laksanakan itu sama. Namun perbedaan dari kontrak pembelajaran itu hanya di materinya saja. Jadi untuk materi PK dan K itu kurang lebih yang akan disampaikan di semester ganjil kelas 12 itu akan ada 4 bab. Ya, mudah-mudahan di semester ganjil ini keempat bab tersebut dapat tersampaikan. Dan untuk absen itu ada 2. Yang pertama absen di Google Form, linknya yang akan nanti saya share di grup WhatsApp. Dan yang kedua absennya itu di panel komentar link YouTube yang nanti di share juga di grup ya. Jadi absennya 2 kali. Oke, langsung saja kita bahas perihal perencanaan produksi massal. Apa saja yang akan kita bahas? Untuk yang pertama itu perihal pengertian dari produksi massal. Namun sebelum kita bahas ke produksi massal, kita pecah-pecah terlebih dahulu ya, biar kalian paham sebenarnya apa itu produksi dan apa itu massal. Jadi ini 2 kata yang disusun menjadi satu kalimat. Ya. Jadi untuk definisi dari produksi, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, produksi itu adalah sebuah proses mengubah barang atau material yang belum jadi agar mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jadi itu adalah pengertian dari produksi. Kalau pengertian massal itu adalah diproduksi lebih dari satu atau kuantitinya itu banyak. Nah, jadi untuk pengertian produksi massal itu adalah suatu kegiatan memproduksi barang dalam jumlah yang besar dengan menentukan terlebih dahulu standar spesifikasinya. Nah, jadi barang yang kalian akan produksi secara massal itu harus dibuat standarisasinya atau mutunya. Nah, kemudian produk yang dihasilkan dari produksi massal tersebut itu memiliki beberapa ciri khas. Mulai dari modelnya,
kemudian bentuknya, atau kalau sekiranya produksi makanan itu dari rasa, kalian harus memiliki ciri khas yang berbeda atau rasa yang tidak mudah mengalami perubahan. Nah, serta ciri yang terakhir dari produk massal itu adalah banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, itu secara sederhana pengertian dari produksi massal. Selanjutnya, ciri-ciri dari produksi massal yang pertama itu adalah dunia usaha maupun dunia industri mampu menghasilkan produk dengan biaya rendah dan jumlah besar. Nah, jadi pada saat kalian memproduksi baik itu di dunia usaha ataupun DU ataupun dunia industri atau kalau disingkat DI ya, itu mampu menghasilkan produk. Jadi produk yang kalian biaya produksinya itu dengan biaya rendah, namun jumlah yang kalian produksi itu dalam jumlah besar. Nah, itu ciri produksi massal yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, mampu menguasai pasar dalam tujuan produksi. Nah, jadi misalkan di sini kalian pasarnya itu segmentasinya di mana harus ditentukan. Misalkan untuk segmentasi pelajar, kalian berarti pasarnya harus di sekolah-sekolah. Apa produknya? Misalkan seragam, kemudian topi. Nah, itu contoh mudahnya ya. Untuk contoh lainnya bisa kalian kembangkan, itu yang berhubungan dengan penguasaan pasar dalam tujuan produksi. Nah, untuk ciri-ciri produksi massal yang ketiga itu adalah produknya banyak dijual di pasar bebas. Jadi bukan hanya dalam pasar tertentu saja. Misalkan kalau tadi kan itu kalau jualan pasarnya itu di instansi pendidikan, berarti itu bukan pasar bebas, itu hanya di bagian instansi pendidikan saja. Namun ketika kalian berbicara tentang pasar bebas, itu bukan hanya instansi pendidikan. Misalkan kalian pergi ke pasar induk yang ada di daerah Karawang. Di situ kan banyak produk-produk yang dijual. Nah, oleh karena itu, produk yang kalian jual atau produk yang akan kalian produksi massal harus memiliki ciri produknya banyak dijual di pasar bebas. Itu ciri yang selanjutnya. Kemudian ciri yang keempat, itu produknya hampir terbuat sama dan tidak ada variasi produk. Nah, misalkan kalian punya pabrik bikin misalkan combro rasa nangka. Nah, itu ketika kalian produksi, semua yang diproduksi itu rasanya sama. Rasanya yaitu combro rasa nangka. Jadi selama berbulan-bulan atau selama bertahun-tahun, ketika operator memproduksi, ya udah barangnya atau produknya hanya combro rasa nangka. Nah, itu untuk ciri yang selanjutnya. Ciri yang terakhir untuk produksi massal yaitu persediaan pemenuhan permintaan pada masa tunggu dalam memproduksi produk massal harus terpenuhi. Nah, misalkan di sini kalian ada permintaan dari customer. Nah, persediaannya itu harus sesuai dengan permintaan customer. Jadi tidak boleh loading atau tidak boleh tidak sesuai dengan permintaan customer. Nah, itu untuk ciri yang terakhir dari produksi massal. Selanjutnya, itu kelebihan melakukan produksi massal. Kurang lebih di sini saya rangkum ada 6 kelebihan dari melakukan produksi massal. Apa saja kelebihannya? Yang pertama itu adalah efisiensi waktu secara ekonomi. Jelas ya, karena di sini yang memproduksi lebih dari satu orang, bahkan ratusan bisa memproduksi barang yang kalian produksi. Kecuali di situ mesinnya kalian hanya misalkan mesin yang ada di dalam perusahaan kalian itu kurang dari 1, yaitu berarti atau kurang dari 10 itu tidak termasuk ke dalam produksi massal. Ya, jadi di sini dalam satu barang itu diproduksi oleh banyak orang atau banyak mesin. Nah, selanjutnya untuk kelebihannya itu adalah hemat biaya produksi.
Kemudian prosesnya berkreasi, perlunya komitmen yang tinggi dalam berusaha, kemudian kecilnya keakuratan kesalahan dan keakuratan tinggi. Kenapa di sini keakuratan tinggi? Karena yang memang memproduksinya adalah mesin. Ya, jadi untuk NG-nya atau produk gagalnya itu kesalahan dalam keakuratannya itu lebih kecil. Nah, kemudian proses berkreasi sudah, perlunya komitmen yang tinggi sudah. Nah, itu adalah keenam kelebihan melakukan produksi massal. Yang selanjutnya itu kita berbicara tentang kekurangan. Ya, jadi setiap ada kelebihan itu pasti ada kekurangannya. Apa saja kekurangan dalam produksi massal? Itu saya rangkum menjadi 3 bagian atau 3 poin. Yang pertama itu adalah kaku dalam melakukan produksi. Kenapa disebut kaku? Ya karena produksinya hanya itu saja, satu variasi. Jadi tidak bervariasi. Lain halnya ketika di sini produk makanan. Kalau produk makanan karena bersaing dengan yang lain, itu inovasinya tergantung dari para QC atau para manajer kalian. Misalkan masa aktif, masa kadaluarsa dari makanan tersebut bertahannya mampu 1 bulan. Ya berarti di situ harus ada inovasi, harus ada kreativitas lain. Kemudian produknya kurang bervariasi. Ya benar, berarti kalau sekiranya produksi massal itu variasinya memang minim, tidak banyak. Contoh, misalkan di sini produksi handphone lah. Kalau produksi handphone itu itu termasuk ke dalam produksi yang bervariasi. Karena apa? Setiap sebulan sekali itu pasti ada upgrading, entah itu softwarenya ataupun aplikasinya. Namun ketika berbicara tentang produksi massal, dia produknya kurang bervariasi. Nah, kemudian yang terakhir, kekurangan dari produksi massal itu adalah jaminan yang tidak mendukung. Jadi jaminannya memang tidak benar-benar mendukung untuk produksi massal. Itu perihal kekurangan dalam produksi massal. Selanjutnya itu kita bahas tentang perencanaan produksi massal. Ketika berbicara tentang perencanaan, berarti kita akan berbicara tentang proses memproduksi barang-barang pada suatu periode tertentu disesuaikan dengan jadwal yang sudah dikelola oleh perusahaan tersebut. Misalkan di situ dikelola oleh organisasi dalam sumber daya. Misalkan di sini seperti tenaga kerjanya sudah direncanakan atau sudah dijadwalkan. Kemudian bahan baku sudah terjadwalkan. Selain bahan baku juga di situ ada mesin dan peralatan lainnya yang memang sudah direncanakan atau dijadwalkan oleh bagian-bagian khusus. Nah, itu perihal perencanaan produksi massal. Nah, selain itu, dunia usaha maupun dunia industri harus memiliki strategi cadangan. Misalkan apabila produknya gagal nih dalam proses pemasaran, itu termasuk ke dalam eksistensi produk atau perbaikan. Kemudian di sini apa yang harus diperbaiki? Distribusinya, kemudian perubahan harga dan promosinya. Nah, oleh karena itu ketika memang mengalami yang namanya produk gagal, kalian harus membuat suatu perbaikan. Apa saja yang harus diperbaikan? Yaitu dilihat distribusinya sudah benar atau belum. Kemudian perubahan harga dan promosi itu diperbaiki supaya dalam proses pemasarannya itu tidak gagal. Nah, yang perlu kalian catat, kesuksesan suatu dunia usaha maupun dunia industri tergantung dari cara mencukupi kebutuhan pelanggan. Nah, kemudian kalian harus mampu menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dengan biaya yang rendah. Namun kualitasnya harus oke. Nah, itu adalah sebagian daripada perencanaan produksi massal. Selanjutnya, apa sih tujuan dari perencanaan produk dalam perencanaan produksi massal? Ada 5 poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama tujuannya itu adalah meminimalkan dan memaksimalkan
biaya untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua itu meminimalkan terjadinya perubahan dalam nilai produksi. Ketiga, meminimalkan adanya perubahan tenaga kerja. Yang keempat, itu memaksimalkan produk untuk kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir tujuannya adalah yang terakhir tujuannya adalah memaksimalkan perlengkapan sarana dan prasarana inventaris pabrik. Nah, itu adalah tujuan perencanaan produk dalam perencanaan produksi massal. Kemudian ada fungsi perencanaan produk dalam perencanaan produksi massal. Yang pertama fungsinya adalah menjamin rencana produksi dan penjualan barang. Yang kedua, itu adalah mengukur kapasitas produksi terhadap rencana produksi yang konsisten. Kemudian yang ketiga itu adalah perencanaan produksi. Itu ada beberapa unsur. Ya, jadi ada ketiga fungsi dari perencanaan produksi dalam perencanaan produksi massal itu adalah perencanaan produksi. Dan ini untuk perencanaan produksi itu ada 5 unsur. Unsur yang pertama adalah tujuan produksi, kemudian standar dan pengukuran produksi. Yang ketiga adalah perencanaan, itu merupakan fakta objektif. Kemudian yang keempat adalah pengukuran perkembangan dunia usaha maupun dunia industri. Dan unsur yang terakhir adalah pelaksanaan tahap awal produksi. Nah, itu adalah unsur perencanaan produksi. Yang terakhir fungsinya itu adalah untuk dapat memonitoring atau memantau hasil produksi. Ya, itu adalah keempat fungsi dari perencanaan atau penjadwalan produksi dalam perencanaan produksi massal. Next, jenis-jenis perencanaan produksi itu ada 3. Yang pertama perencanaan jangka pendek, kemudian perencanaan jangka menengah, dan yang ketiga adalah perencanaan jangka panjang. Nah, itu adalah jenis-jenis perencanaan produksi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi. Yang pertama itu adalah faktor internal. Jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor internal, itu yang berada di pabrik kalian sendiri. Itu yang mempengaruhinya. Dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Itu faktor yang ada di luar perusahaan kalian. Misalkan kalian punya perusahaan, ya. Apa contohnya yang termasuk ke dalam faktor internal? Di sini ada misalkan pada saat produktivitas, kemudian tenaga kerja, kemudian kemampuan pengadaan dan penyediaan. Dan yang terakhir yang termasuk ke dalam faktor internal itu adalah kapasitas mesin dan peralatan. Misalkan mesinnya tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar, itu bakalan berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Itu adalah beberapa contoh dari faktor internal. Selanjutnya itu ada faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Itu adalah faktor yang memang berada dari luar perusahaan. Contohnya itu adalah peraturan pemerintah atau regulasi pemerintah. Kemudian inflasi. Inflasi juga berpengaruh karena itu nanti menentukan harga jual. Apa sih itu inflasi? Naik turunnya nilai mata uang, ya. Itu berpengaruh. Dan bencana alam. Sudah jelas ya, bencana alam. Seperti yang sekarang terjadi, ini termasuk ke dalam bencana alam, ya. Pandemi COVID-19. Ini berpengaruh juga terhadap produksi. Nah, itu yang termasuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan dalam produksi itu ada 3. Yang pertama itu adalah routing. Apa itu routing? Jadi penetapan dalam menentukan urutan-urutan proses. Jadi dari proses awal sampai dengan akhir, kalian harus disusun atau diurutkan. Dari bahan mentah sampai dengan menjadi suatu produk akhir. Nah,
itu harus kalian routing atau susun dengan rapi. Nah, kemudian yang kedua langkahnya adalah scheduling. Apa itu scheduling? Jadi tahapan menetapkan jadwal kegiatan. Jadwal A, jadwal B, jadwal C itu harus kalian catat, harus kalian schedulekan. Misalkan memproduksi A, membeli A, itu dibuatkan tanggalnya, waktunya, bahannya, dan apapun itu harus dibuat schedule. Itu langkah yang kedua. Dan langkah yang terakhir itu adalah dispatching. Apa itu dispatching? Itu adalah penetapan dan penentuan proses pemberian perintah untuk mulai melaksanakan operasi proses. Baik itu proses produksi yang sudah direncanakan di dalam routing maupun di scheduling. Nah, jadi di sini kalian harus menetapkan dan menentukan proses pemberian perintahnya kepada siapa dan kapan dilaksanakannya, itu adalah di langkah dispatching. Nah, itu adalah ketiga langkah-langkah proses perencanaan produksi. Nah, setelah kalian menetapkan langkah, apa yang harus kalian lakukan? Itu kalian harus menetapkan skala produksi. Ada 6 skala yang harus kalian ketahui dalam melakukan produksi atau dalam menetapkan produksi. Skala yang pertama yang harus kalian ketahui itu adalah waktu yang harus kalian tetapkan. Misalkan, waktu apa kegiatan produksi? Itu akan dilakukan kapan waktunya? Nah, itu harus kalian buatkan skalanya. Kemudian di situ skala kuantitas atau jumlah produk yang sudah ditetapkan. Misalkan dalam waktu 1 hari itu harus jumlahnya diproduksi 1000 unit. Nah, itu harus kalian buat skala produksinya. Nah, kemudian ada memperhitungkan keperluan biaya. Misalkan dalam 1000 produk biayanya mencapai 2 miliar. Nah, itu harus dibuat skalanya. Ya, jadi skala keperluan biaya. Kemudian jumlah tenaga kerjanya pun itu harus kalian buat skala produksinya. Ya, misalkan untuk memproduksi 1000 combro rasa nangka itu membutuhkan 100 tenaga kerja. Itu harus dibuat skalanya. Ya, itu perihal jumlah tenaga kerja. Nah, kemudian di situ ada skala produksi perihal peralatan yang akan digunakan. Itu harus kalian buatkan juga. Nah, yang terakhir perihal skala produksi itu adalah berbicara tentang persediaan bahan baku yang optimal sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah ke-6 skala penting dalam proses produksi. Selanjutnya itu adalah kita akan membahas tentang peramalan atau istilah lainnya adalah forecasting. Jadi peramalan itu kalau didefinisikan adalah seni dan ilmu yang digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi ketika kalian ada di suatu perusahaan atau kalian punya perusahaan, kalian itu harus mampu meramalkan apa sih yang akan terjadi di masa yang akan datang. Atau misalkan kalian punya pabrik, nah kalian harus tahu ke depannya itu harus ngapain. Nah, ini adalah salah satu proses peramalan atau purchasing. Nah, kemudian langkah-langkah dalam melakukan peramalan itu ada 4 langkah. Apa saja? Yang pertama itu adalah menentukan tujuan peramalan. Yang kedua, mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Jadi dievaluasi, kemudian dianalisis datanya dari A sampai dengan Z. Selanjutnya, memilih dan menguji metode peramalan. Dan yang terakhir itu adalah menghasilkan peramalan. Selanjutnya itu ada kriteria peramalan. Ada 3 kriteria. Yang pertama itu adalah akurasi, kemudian biaya yang diperlukan, dan kemudahan metode peramalan. Ya, itu kriteria peramalan. Dan ada keuntungan dan kekurangan peramalan. Ya, keuntungannya di sini metode atau teknik peramalan oleh perusahaan digunakan untuk menilai hasil yang akan didapatkan. Nah,
Namun kekurangan dari teknik peramalan itu dengan bantuan analisis untuk mendapatkan informasi terbaik, namun tingkat keakurasian hasil peramalannya rendah. Misalkan di sini pakai aplikasi atau pakai alat-alat tertentu, itu keakurasian dari proses peramalan tidak 100% tepat ya. Kemudian di sini menurut metodenya peramalan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu adalah peramalan subjektif. Nah, ini adalah merupakan peramalan yang lebih menekan pada keputusan hasil musyawarah, kemudian diskusi atau pendapat dari banyak pihak. Nah, metode subjektif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama metode Delphi, yang kedua metode penelitian. Nah, untuk metode yang kedua perihal peramalan itu adalah metode atau peramalan objektif. Jadi ini adalah merupakan peramalan yang memiliki aturan-aturan statistik. Jadi secara matematis ada datanya, ada hitungan-hitungan matematiknya. Kemudian peramalan objektif itu terdiri dua metode. Yang pertama metode intrinsik, itu berasal dari internal atau di dalam. Kemudian metode ekstrinsik, itu adalah data yang berada di luar. Selanjutnya itu yang harus kalian ketahui itu adalah analisis deret waktu. Jadi di sini kalian harus memiliki pendekatan deret waktu. Ini memiliki 4 komponen. Yang pertama itu adalah cycle atau dilambangkan dengan huruf C atau bahasa Indonesianya siklus. Kemudian di sini tren, kecenderungan yang lagi update itu apa sih? Nah, itu harus kalian kuasai. Kemudian season atau S itu pola musiman. Kalau di luar negeri misalkan ada musim dingin, musim salju, musim kemarau, musim panas, itu harus kalian analisis. Nah, yang terakhir itu adalah R, variasi random. Nah, itu perlu kalian kuasai juga perihal analisis deret waktu. Oke, selesai ya. Satu bab langsung digeber untuk PKK. Jadi mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kalian mampu memahami dan mampu mengimplementasikan. Nanti untuk bahan ataupun literasi secara lengkapnya akan saya share melalui WhatsApp group. Jadi nanti kalian bisa mendownload dalam bentuk PDF. Bisa kalian baca ataupun kalian bisa mencari referensi lain, bisa dari buku ataupun dari internet untuk menambah wawasan atau ilmu kalian perihal PK dan K, khususnya untuk materi produksi massal. Oke, cukup ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan sukses selamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.